Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sumantri dari kelas 1 PPGSD dengan NIM 2009074 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus UPI Cibiru. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu landasan pendidikan. Karena dalam pendidikan itu dikenal dengan landasan. Ada yang dinamakannya dengan landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan suatu kajian yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Landasan pendidikan merupakan suatu landasan yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia, agar pendidikan yang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat. Karena pendidikan di setiap negara itu tidak sama. Nah, landasan pendidikan diibaratkan seperti fondasi untuk membangun pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu ingin mencetak generasi penerus. Karena keberlangsungan negara kesatuan Indonesia secara tidak langsung, memanglah tanggung jawab para penerus generasi yang duduk di tingkat jenjang pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang mutu serta berkualitas harusnya dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Nah, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila landasan tidak kuat ataupun tidak utuh. Nah, pendidikan sendiri mempunyai arti, yaitu suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya, atau dapat diartikan suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha bimbingan atau pemberian informasi kepada seorang anak untuk mewujudkan kebutuhan, keinginan dan kemampuan individu dalam mencapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Nah, pendidikan bukan hanya sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi pendidikan juga untuk kehidupan seorang anak yang sedang mengalami perkembangan menuju kedewasaan dan untuk membentuk kepribadian seorang anak. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa pendidikan dilihat sebagai tuntunan hidup tumbuh anak yang senantiasa menuntut kekuatan kodrat mereka agar mencapai kepribadian yang paling tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah landasan atau pijakan dalam pendidikan dan studi pendidikan yang bertujuan membentuk kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional. Nah, adapun landasan pendidikan yang perlu dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, yang pertama itu yaitu landasan tauhid atau spiritual keagamaan. Karena landasan tauhid berisi tentang tuntunan dan pedoman untuk di dunia dan di akhirat. Landasan tauhid dan spiritual keagamaan ini menyangkut dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran yang harus dilakukan harus mengacu pada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan nilai-nilai akidah spiritual keagamaan yang menuntut ajaran Islam. Yang kedua itu landasan hukum, yaitu suatu landasan yang mendasar yang harus ditaati karena sudah disahkan oleh pemerintah dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Jadi, landasan hukum dalam pendidikan adalah dasar atau sebuah fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan atau pegangan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, landasan filosofis, yaitu landasan yang bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik di jalannya. Yang keempat yaitu landasan kultural. Landasan kultural dalam pendidikan berarti hubungan timbal balik atau sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Para pelajar melestarikan dan mengembangkan budaya zaman dahulu dan tidak melupakan meskipun di zaman sekarang banyak kebudayaan luar yang masuk ke negara kita, dan para pelajar harus menyaring kebudayaan yang masuk ke negara kita dengan mengambil sisi positif yang menguntungkan dan tidak merugikan bagi kita. Oleh karena itu, para pelajar harus pandai-pandai dalam menyikapi hal tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan sebuah proses dan pola interaksi di dalam sistem pendidikan. Di dalam pendidikan sangatlah diperlukan interaksi terjadi apabila ada komunikasi. Sedangkan di dalam pendidikan pastilah saling berkomunikasi. Misalnya, seorang guru menerangkan kepada muridnya dan muridnya bertanya kepada seorang guru tersebut. Nah,
Nah, yang keenam itu yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah sebuah landasan yang bertujuan pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Aspek kejiwaan merupakan faktor yang paling penting untuk keberhasilan pendidikan. Nah, oleh karena itu, di sini psikologi menyediakan sejumlah informasi dan kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan psikologis. Dan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Pendidikan berperan sangat penting dalam pengembangan iptek, dan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek. Semakin berkembang zaman, maka semakin canggih pula cara belajar dalam pendidikan pun semakin canggih ya. Dalam pendidikan banyak menggunakan seperti teknologi seperti laptop, HP, komputer, dan lain-lain. Maka kita juga harus mengikuti arus tersebut. Dan jika kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal jauh dan bisa terkalahkan oleh negara-negara lain. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini yaitu bangsa Indonesia ini, terutama masyarakatnya itu kurang mengetahui pemahaman apa sih itu pentingnya pendidikan. Nah, yang saya bisa tekankan dalam video ini yaitu kita itu harus bisa menyadarkan bahwa pendidikan itu sangat penting, karena manusia tanpa pendidikan itu tidak bisa disebut sebagai manusia yang utuh ya. Karena manusia yang utuh itu adalah manusia yang mempunyai pendidikan. Dan banyak bukan hanya itu, seperti banyak masalah-masalah itu tentang kualitas, bukan kualitas tapi salah satu masalah yang menjadi itu yaitu ketika Indonesia itu mempunyai luas wilayah yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang menjadi permasalahannya itu ketidakmerataan dalam sistem pendidikannya, karena ketidakterjangkauan dalam sistem pendidikan itu. Terkadang sistem pendidikan pusat itu akan berbeda dengan sistem pendidikan daerah. Nah, yang perlu ditekankan yaitu pemerintah pusat harus memberikan kebijakan terhadap pemerintahan daerah supaya pemerintahan daerah tersebut bisa mengelola pendidikannya sendiri, atau disebut dengan otonomi pendidikan. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!